kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah merupakan pertama kali kita masuk di semester 1 setelah kalian hari ini sudah pertama masuk di SMP Negeri 1 Bekasi. Yang dulunya kalian itu masih di sekolah dasar. Jadi harapan Pak Guru bahwa hal-hal yang buruk di sekolah dasar itu jangan dibawa pada waktu di SMP. Gitu ya, kalau yang baik silakan ditingkatkan. Kalau yang buruk ditinggalkan. Karena kalau sudah naik satu tingkat sudah harus jauh lebih baik daripada tingkat yang kemarin. Seragamnya pun berbeda. Kalau di SD apa? Merah putih. Ini putih. Jadi harus ada perbedaan antara di SD dan di SMP. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, kita diperintahkan sebagaimana perintah Rasulullah SAW, kalau kita mau bernilai ibadah kegiatan kita, maka paling tidak diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan alhamdulillah, paling standar. Tapi kalau kita sudah tahu membaca doa, belajar dan sesudah, maka lebih baik. Maka saya minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita belajar, supaya pengetahuan kita lebih berkah dan kita diberikan pemahaman yang cepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak baik wala al-faiz. Sakit atau bolos diri? Sakit. Bagus ya. Sama dia mau habis kamar. SD kalau bolos lagi. Sama Farisani. Asya. Dias. Dita. Fatimah Salsabila. Mariani. Derin. Ilmual. Alisa. Ada dua orang ya, ya. Iya, Pak. Semoga nanti di patungan berikutnya kita semua hadir ya. Baik. Anak-anak sekalian, karena ini adalah merupakan materi yang pertama kali kita kalian dari SD masuk ke SMP ini, maka mungkin sudah pernah dengar ataupun belum, tentu materi kita ini agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi materi kita yang akan kita pelajari itu adalah tentang, sudah dibaca di depan ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi itu adalah materi yang ingin kita pelajari di pembelajaran yang pertama ini. Jadi itu adalah judul besar daripada materi. Nah tentunya sebelum kita lanjut pada pembelajaran, harus kita tahu dulu apa sih sebenarnya tujuan
daripada pembelajaran. Apa yang ingin kita capai di dalam pembelajaran ini? Nah, saya kira sudah terbaca juga di depan. Yang pertama ada melalui tutor sebaya, kalian dapat membaca Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59 dan Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 64 secara kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiah dan qamariyah. Ini yang tujuan yang pertama. Yang kedua, melalui pembelajaran praktik kalian dapat menghafalkan Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 29 dan Quran surah An-Nahl surah 19 ayat 64. Yang ketiga, melalui pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan kedudukan kandungan Quran surah An-Nisa surah keempat 59, An-Nahl 16 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, yang keempat, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat memahami karya berupa peta konsep, definisi hadis dan fungsinya atas Al-Quran dalam simple mind line. Nah, jadi itu kurang lebih 4. Tetapi ini keempat ini tidak kita capai dalam satu kali pembelajaran. Yang kita akan capai hanya pada yang pertama saja. Jadi melalui tutor sebaya ini dapat membaca Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 59 dan surah An-Nahl secara kaidah tajwid. Jadi tentang alif lam syamsiah dan qamariyah. Ini di depan sudah ada namanya pertanyaan pemantik. Pemantik itu artinya apa? Untuk mengetahui sejauh mana apa yang kalian ketahui tentang materi kita pada pagi hari ini. Jadi di sini. Siapa yang sudah pernah tahu tentang Quran surah An-Nisa surah 459 dan An-Nahl? Belum ada ya? Berarti kita mengaji. Nah, harusnya kita sebagai umat muslim itu harus sering-sering membaca Al-Quran supaya tahu, ya. Jadi ini akan kita pelajari. Baik, kalau tidak ada. Yang kedua, sudah pernah dengar hukum bacaan tajwid alif lam syamsiah dan qamariyah? Pernah. Berarti sudah pernah. Coba, Fatimah. Alif lam syamsiah yang bermakna yang terbaca dan alif lam qamariyah yang alif lam terbaca. Baik, ada lagi yang lain? Tidak ada. Baik. Jadi itu tadi ya, alif lam syamsiah adalah alif lam yang terbaca. Alif lam yang tidak terbaca, sedangkan alif lam qamariyah alif lam yang terbaca dengan jelas. Baik, terima kasih jawabannya. Berikan aplaus dulu untuk membacakan pantun pada pagi hari ini. Saya minta nanti nama ini Seleo tidak walala al-faiz ya. Oke, baik. Dengarkan, kita berpantun. Tidak kata naik sepeda dan membawa untuk sarapan. Dengan hidup bermakna Al-Quran hadis sebagai pedoman. Oke, baik. Yang satu lagi. Siang-siang pergi ke taman dan duduk di rumah dengan Al-Quran Hidup menjadi berkah. Oke, dibacakan pantun oleh rekan kamu, teman kamu King Al-Faiz. Sekarang saya minta siapa yang bisa memberikan pesan dari pantun itu. Oke, baik, Asya. Dalam pantun pertama, dia bilang itu harus menjadikan diri dengan bermakna. Artinya kita harus mempunyai makna dan arti dalam hidup. Kita harus menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman untuk membawa kita ke jalan yang lebih baik. Baik, terima kasih. Pantun yang pertama, saya minta pantun yang kedua siapa? Dias. Alhamdulillah. Itu Dias ini. Laki-laki itu harus jangan kalah sama perempuan. Oke, Dias. Ya, jadi apa makna pantun yang kedua? Kalau mau hidup kita berkah, sering membaca Al-Quran dan hadis. Kalau mau membaca hidup kita berkah, Ustaz ini, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Jadi itu tadi apa yang disampaikan, baik ya. Nah, jadi itu pantun pemantik untuk materi kita. Baik. Jadi titik fokus kita di dalam materi ini adalah bagaimana apa itu definisi Al-Quran, apa itu definisi hadis,
apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran, kemudian kedua surah An-Nisa, surah keempat ayat 59, surah An-Nahl, surah 16, 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran, kemudian Alif Lam Syamsiah dan Qamariyah. Ini yang akan kita capai dalam keseluruhan. Tapi yang akan kita capai hari ini adalah hanya membaca Al-Quran, kemudian dengan mengidentifikasi hukum bacaan Alif Lam Syamsiah dan Qamariyah. Oke ya, baik. Kita akan bagi kelompok. Jadi kelompok 1 dan 3 itu membahas Quran surah An-Nisa, surah 4 ayat 59 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya Alif Lam Qamariyah. Kemudian kelompok 2 dan 4 membaca Quran surah An-Nahl, surah 16 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya bacaan Alif Lam Syamsiah dan Qamariyah. Baik, Pak Guru langsung saja membagi kelompok ya. Yang ini kelompok 1 dan metode yang kita pakai adalah tubuh sebaya. Artinya apa? Ada satu orang yang berperan menjadi seperti guru ya. Nah, jadi dia yang mengajarkan temannya karena dia sudah lebih tahu bacaan itu dibanding yang lain. Jadi untuk di kelompok 1 ini ya, kelompok 1 saya minta karena enggak Asia ya, jadi tutornya membahas Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Kemudian kelompok kedua itu membahas surah kedua, yaitu Quran surah An-Nahl ayat 16 surah 16 ayat 64. Saya juga langsung tunjuk adakah Afifah Nurfahma ya untuk menjadi tutornya. Baik. Kemudian yang ketiga itu sama dengan dibahas kelompok 1, yaitu Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 59. Nah, saya minta yang tadi sudah menjawab dengan benar, berarti saya anggap lebih bagus ya. Fatimah Sabila. Nah, ini jadi YouTuber nanti. Kemudian kelompok yang keempat ada membahas Quran surah An-Nahl surah 16 dan 24. Nah, ini yang cantik jelita juga, namanya Khalifah ya? Ya, baik, yang untuk jadi tutor. Baik, karena kita sudah membagi ini, maka yang akan kita lakukan adalah seperti itu tadi. Tujuan, yaitu membaca Quran surah berdasarkan kelompok masing-masing. Setelah itu kita mengidentifikasi hukum bacaannya. Saya? Oke, baik. Sebelum kita masuk, Pak Guru menjelaskan dulu tentang hukum bacaannya. Di situ apa itu Alif Lam Syamsiah? Seperti tadi yang dijelaskan oleh teman kalian bahwa Alif Lam Syamsiah itu adalah Alif Lamnya terbaca, kemudian Syamsiah tidak terbaca, Qamariyah terbaca. Nah, ini yang lebih jelas. Alif Lam Syamsiah adalah Alif Lam yang dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya dengan melesapkan suara Alif Lam atau huruf Alif Lam Syamsiah, melesapkan suara Alif Lam. Nah, melesapkan di sini ini bahasanya mungkin kita tidak paham ya. Maksudnya dimelesapkan itu adalah dimasukkan. Jadi kalau tadi dibilang oleh teman kalian Fatimah tidak terbaca, ya betul, itu dimasukkan, dilesapkan. Artinya Alif Lam Syamsiah itu Alif Lam ada tapi tidak terbaca. Nah, jadi jangan kita menjadi orang yang seperti itu. Ada tetapi tidak ada. Siap, betul gitu ya, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita menjadi seperti hukum bacaan Alif Lam Syamsiah, apalagi terutama perempuan ya. Jangan ada tapi tidak dianggap. Nah, jadi Alif Lam Syamsiah itu seperti itu. Ada hurufnya 14. Huruf ta, dal, ra, za, sa, sya, so, to, do, to, zo, lam, dan nun. Nah, untuk contohnya ini. Pertama ada Ar-Rahman, ada Alif Lam, kemudian diikuti dengan huruf Ra. Alif Lamnya tidak terbaca. Tulisannya Al-Rahman tetapi tidak terbaca. Ada Alif Lamnya tapi tidak dianggap. Tidak dibaca Al-Rahman menjadi Ar-Rahman. Itu maksudnya Alif Lam
Syamsiah. Ada alif lamnya tetapi tidak terbaca. Kemudian yang kedua, tulisannya al-sama tetapi dibaca as-sama. Ada alif lam bertemu dengan huruf sin. Kemudian yang terakhir an-na'im. Ada alif lam kemudian bertemu dengan huruf nun tetapi tidak dibaca al-na'im, menjadi an-na'im. Jadi itu adalah kurang lebih penjelasan tentang alif lam syamsiah. Yang kedua, alif lam qamariyah. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi tidak dianggap alif lamnya, ini jelas. Ya, ini yang bagus. Ada orangnya jelas, seperti Pak Guru. Orangnya jelas. Gendut, pendek, kan begitu. Yang jelas-jelas. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang ini, ini yang harus dicontoh dalam kehidupan kita. Apa itu alif lam qamariyah? Yaitu merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah, berbeda dengan alif lam syamsiah. Ini dibaca jelas atau izhar, tidak melebur pada huruf yang ada di hadapannya. Alif lam qamariyah terdiri dari juga 14 huruf, yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, wa, ya, mim, dan ha. Baik, ini contohnya. Kalau alif lam qamariyah itu tadi dibaca ini, alhamdulillah, alif lam bertemu dengan ha. Jadi dibaca jelas alhamdulillah. Ini jelas ya. Alif lamnya ada, terbaca dengan jelas. Kemudian yang kedua, ini ada alif lam ditulis dengan huruf mim. Ghairil maghdubi alaihim. Alif lamnya terbaca dengan jelas. Oke ya, dipaham? Oke, baik. Alhamdulillah kalau dipaham. Sekarang silakan tutornya masing-masing untuk memberikan contoh kepada anggotanya tentang bacaan Quran surah An-Nisa dan surah An-Nahl. Itu bisa dibacakan ya. Kemudian nanti sekali kita membaca ini hukum bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi warrasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairum wa ahsanu ta'wil. Ini dia alif lam syamsiah karena dia tidak terbaca dengan jelas. Wa atiur rasula wa ulil. Yang ini dia itu alif lam qamariyah karena dia terbaca dengan jelas. Wa ulil amri. Sedangkan yang ini adalah alif lam syamsiah karena dia tidak terbaca dengan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah. Rasula adalah contoh bacaan syamsiah. Ayo. Wa ulil amri adalah contoh bacaan qamariyah. Minkum
wa in za wa ma anzalna alaika kitaba itu adalah alif lam komaya karena alif lamnya dibaca illa litunzila lahum lazi itu alif lam syamsiah karena alif lamnya tidak terbaca. Tadi kita sudah membagikan kelompok dan masing-masing tutornya sudah mengarahkan, sudah mengarahkan mana yang itu bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komaya. Baik, untuk menutup ini, jadi kita kembali membaca secara keseluruhan, kemudian mengidentifikasi mana pembacaan. Pertama dari Quran surah An-Nisa ya. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Oke, baik ya. Tadi hukum bacaan yang itu ada di bacaan wa'atiur rasula, yaitu ada alif lam bertemu dengan huruf ra. Itu adalah alif lam syamsiah. Karena alif lamnya dimasukkan atau tidak dibaca. Jadi wa'atiur rasula adalah alif lam syamsiah. Kemudian wa ulil amri. Wa ulil amri ada alif lam bertemu dengan huruf alif, yaitu hukum bacaan apa ya? Alif lam komaya. Karena alif lamnya terbaca dengan atau izhar. Oke ya. Jadi itu dua hukum bacaan di surah An-Nisa. Kita ke surah An-Nahl. Baca bersama-sama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Baik, yang ini wa ma anzalna 'alaikal kitaba. Ada apa itu? Alif lam bertemu dengan huruf kaf. Itu hukum bacaannya apa? Alif lam komaya. Baik. Illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu. Ada hukum bacaan apa? Alif lam syamsiah. Ada alif lamnya tapi tidak terbaca. Oke, baik ya. Ini adalah pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari ini sudah kita pahami, dan nanti sebentar ada yang akan kalian kerjakan ya, sebagai bentuk bahwa kalian sudah semua memahami tentang hukum bacaan ini. Baik kita membaca, tadi kalau kita membaca sudah, tapi menerapkan hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif lam komaya. Nanti akan ada dibagikan ya di LKPD nantinya ya, lembar kerja peserta didik untuk kalian kerjakan untuk mengetahui sejauh mana kalian punya pengetahuan di materi ini untuk membaca Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 9, kemudian surah An-Nahl surah 16 ayat 64 tentang alif lam syamsiah dan alif lam komaya ya. Sebelum kita pulang nanti akan membagikan lembar kerjanya. Oke? Baik. Silakan ya. Jadi ini adalah lembar kerjanya nanti yang akan dikerjakan. Silakan dikerjakan masing-masing. Sebelum itu nanti kita akan kembalikan ya. Karena waktu telah memisahkan kita. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan untuk bisa kembali bertemu pada program berikutnya untuk melanjutkan lagi materi ini. Karena ini adalah kuat untuk kita. Ya, saya terima kasih banyak. Sekali lagi semoga kita semua juga
diberikan itu kembali kepada Allah untuk bisa kembali lagi ke SMP ini di pertemuan berikutnya, di minggu berikutnya atau di hari Selasa berikutnya untuk bisa kita melanjutkan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan. Oleh itu, mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Dan saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.